Kita akan mempelajari, saudara, sebuah sistem yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu sistem yang sungguh-sungguh bisa menentukan kapan kerajaan surga itu segera datang. Ya, saya ulangi, kita akan belajar tentang sebuah sistem, bagaimana sistem itu sangat hebat, dan dunia akan kagum kalau kita mengerjakannya. Saudara, kita adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini. Dengarkan ya, kita ini adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang diberi kepercayaan oleh pencipta alam semesta untuk memindahkan surga ke bumi. Pernah nggak saudara menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja? Tidak ada kelompok manapun di dunia yang punya tanggung jawab sebesar yang kita terima dari pencipta alam semesta. Doa Bapa kami itu bukan doa hafalan. Doa Bapa kami itu bukan mantra, sehingga kita harus ulang-ulang terus. Tidak. Doa Bapa kami itu sebuah pola kehidupan. Lagi sekali, satu-satunya agama di dunia yang tidak punya perintah untuk mengulang doa hanya Yesus Tuhan kita. Semua agama di dunia, para pendirinya dan Tuhan mereka menyuruh mereka untuk mengulang-ulang doa, dan itu mantra. Semua agama di dunia pasti punya hafalan. Coba renungkan, ya atau tidak? Agama apa saja. Nah, kata-kata yang diulang-ulang itu namanya mantra. Maka itu di Alkitab kita, saudara, kita tidak menemukan satu perintah pun untuk mengulang sebuah doa. Kenapa? Karena doa itu hubungan antara anak dengan Bapa. Nah, di dalam doa Bapa kami, saudara, perhatikan, datanglah kerajaan. Itu bukan sebuah permintaan, datanglah kerajaan. Itu bukan. Itu sebuah perintah supaya kita mendatangkan surga itu ke bumi. Jadilah kehendakmu. Nah, terjemahnya sangat salah di bagian ini. Bukan di bumi seperti di surga. Itu sangat salah. Yang Yesus Tuhan kita maksud, anak-anak Bapa di surga yang ada di bumi ini dengan pola doa itu adalah begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Bisa aminkan perintah ini, saudara? Supaya bumi bisa jadi seperti surga. Sebab cuma ada satu di antara dua. Apabila kita sebagai milik kesayangannya di bumi ini gagal memindahkan surga ke bumi, maka bumi tidak akan jadi seperti surga, tapi kebalikannya jadi seperti neraka. Dan sekarang sudah terjadi itu. Maka kalau bumi jadi seperti neraka, yang salah bukan para malaikat, yang salah bukan Tuhan, yang salah adalah kita. Karena kita adalah satu-satunya kelompok manusia yang dipercaya untuk memindahkan surga ke bumi. Dengarkan, saudara, seluruh kitab suci kita tidak ada satupun perintah. Dengarkan, ini serius. Seluruh kitab suci ini tidak ada satupun perintah. Kita diperintahkan mendirikan gedung gereja. Tidak ada satupun ayat. Pasti saudara kaget dengar ini. Lagi saya ulangi, tidak ada satupun perintah dalam seluruh kitab suci ini untuk kita mendirikan sebuah gedung gereja. Tidak. Maka itu perpecahan terjadi justru karena gedung gereja itu. Gereja-gereja yang nggak punya aset, dia pasti aman. Tapi begitu punya aset pasti ribut. Jawab ya atau tidak? Dan itu terjadi. Nah, mengapa kita salah berulang-ulang dengan salah yang sama? Harusnya gereja mulai mengerti ke arah mana kita bergerak. Nah, ada satu sistem yang Bapa tunjukkan kepada kita supaya surga itu segera turun ke bumi, sehingga bumi segera jadi seperti surga. Bisa bayangkan kalau bumi jadi seperti surga, saudara? Luar biasa. Kita ada di sebuah kota yang sekarang ini kita ada, yang namanya Kuala Kencana ini. Ini adalah satu-satunya kota di Indonesia yang bukan Indonesia. Ngerti kata ini? Saya ulangi lagi.
Kita dari sebuah kota namanya Kuala Kencana, dan ini ada di negara Republik Kesatuan Indonesia. Tapi ini bukan kota Indonesia. Kenapa? Sebab sistem yang dipakai sistem Amerika. Bisa ngerti ilustrasi ini? Walaupun ini di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, sekian ratus meter saja keluar sudah lain lagi. Ada ini masih di wilayah Mimika. Tapi kenapa bisa beda sama sekali? Pertama kali saya kesini sudah tahun berapa itu? Saya lupa. Dengan Pak Peter Titihalawat, saya itu kagum, sampai istri saya juga heran. Ini di Indonesia atau di mana ini? Kenapa? Karena sistem yang dipakai ini sistem Amerika. Dan seringkali kalau ada tamu-tamu yang pertama datang ke sini, lalu saya cek ke Kuala Kencana, selalu berkata, mengapa kota lain gak mau niru ini? Saya cuma bilang kepada mereka, bunuh dulu para pemimpin itu, ganti yang baru. Itu radikalnya. Belum betul enggak? Kalau enggak bisa. Nah di situ kita melihat siapa yang memerintah kita. Berkali-kali saya ngajak tim kalau pelayanan. Contohnya satu kali saya ngajak satu tim. Kami dari Jayapura mau ke Vanimo. Dari Vanimo kami mau ke Hagen, mau ke Monkoroka atau terus sampai ke Port Moresby dalam pelayanan. Nah, saya sengaja lewat perbatasan Jayapura untuk menunjukkan sistem ini. Saudara, bagi yang pernah lewat akan tahu, hanya batas pagar saja antara wilayah Papua Indonesia dan Papua New Guinea itu sudah beda bentuknya. Pertama kali kami masuk ada jembatan. Aneh sekali jembatan ini. Datar, tapi banyak lubangnya, selokan kecil-kecil di bawah. Praktis sekali buat jembatan seperti itu. Nah, di situ saya beritahu mereka ini perbedaannya. Kita di satu pulau yang sama. Cuma dibedakan garis ini, pagar ini saja. Coba kita noleh kembali ke wilayah Indonesia, terus kita lihat ke Papua New Guinea, beda sekali. Kenapa beda? Sistemnya yang beda, bukan tanah. Berapa kali saya mengajak rombongan lewat Entikong. Tahu Entikong, perbatasan Kalimantan Barat. Sampai yang terakhir itu satu grupen namanya Insight. Mereka tuh bingung, kenapa beda? Cara nanam pohonnya, ngatur rumputnya, ngatur garis jalan aja. Antara Indonesia yang cuma selangkah aja, beda. Kenapa? Sistemnya. Ngerti cara ini? Nah, begitu pula dalam hidup kita, saudara. Kita ini kacau atau tidak? Kita ini teratur atau tidak? Jawabannya cuma satu. Tergantung pemerintah siapa yang saudara izinkan memerintah hidup saudara. Ngerti ilustrasi ini? Ada 3 macam pemerintahan. Satu jelas pemerintahan Tuhan kita. 2 pemerintahan aku kita. Si aku ini bisa memerintah tidak? Ketika pemerintahan si iblis. Nah, dari 3 pemerintahan ini siapa yang kita pilih untuk mengatur hidup kita? Lagi sekali, Kuala Kencana ini masih di wilayah Indonesia. Kita belum keluar negeri, tapi kenapa langsung beda? Karena sistem. Nah, seperti itu yang Bapak ingin dengan doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Artinya buminya nggak berubah, tetap begini. Cuma sistem yang dipakai berubah. Yaitu sistem kerajaan surga. Setiap hari kita bisa memilih sistem mana yang kita pakai. Kitab suci kita mengajarkan sebuah sistem yang sangat sederhana, tapi itu punya dampak dan punya kekuatan yang luar biasa. Yohanes pasal 13. Saya akan membaca dalam terjemahan secara literal. Alkitab ini baru di-launching tanggal 15 Maret yang lalu. Ini terjemahan yang ke-8 dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan Alkitab yang saya pegang ini, kita di Indonesia punya 8 terjemahan yang berbeda. Dalam satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Kalau saudara pernah dengar sebuah Alkitab yang sangat dipakai oleh para teolog, para mahasiswa teologi, judulnya Interlinear Hebrew and Greek Bible. Nah, itu terjemahannya yang saya pegang sekarang ini. Amerika Serikat adalah negara satu-satunya di dunia yang dalam satu bahasa saja, itu bahasa Inggris, punya lebih dari 100 terjemahan.